Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, materinya yaitu tentang keindahan. Yuk langsung ke materi. Keindahan. Keindahan itu dari kata indah, yang artinya bagus, permai, cantik, elok, molek, dan lain sebagainya. Pengertian keindahan. Keindahan adalah suatu sifat yang mengarah kepada sesuatu yang elok atau indah, di mana manusia mengekspresikan perasaan indah tersebut melalui berbagai hal yang mengandung unsur estetis yang dinilai secara umum oleh masyarakat. Selanjutnya ke keindahan dalam arti luas. Keindahan yaitu keindahan jasmani dan rohani. Dapat diibaratkan keindahan jiwa maupun raga yang dimiliki oleh manusia. Keindahan seni dapat diartikan dengan pembuatan hasil karya, entah itu karya musik, karya seni tari, seni patung, maupun lukisan. Selanjutnya yang ketiga, keindahan alam. Keindahan alam dapat diartikan dengan penglihatan atau suatu pesona alam, dan dapat dijelaskan dengan kata-kata, begitu juga dengan keindahan seni. Yang keempat yaitu keindahan moral. Dapat dilihat dari perilaku atau kepribadian dan tata krama manusia setiap individunya. Yang kelima yaitu keindahan intelek, yaitu di mana keindahan dalam cara manusia itu berpikir secara cerdik untuk menghadapi kehidupan. Selanjutnya keindahan. Keindahan itu identik dengan kebenaran. Kebenaran di sini yaitu bukan kebenaran ilmu, melainkan kebenaran menurut konsep seni. Dalam seni berusaha memberikan makna sepenuh-penuhnya mengenai objek yang diungkapkan, yang dihasilkan, yang diciptakan. Itu maksudnya. Yang kedua, keindahan bersifat universal. Artinya tidak terikat oleh selera perseorangan, waktu, tempat, selera mode, kedaerahan, atau lokal. Jadi dapat diterima setiap manusia atau setiap orang. Selanjutnya, pengertian keindahan menurut para filosof. Keindahan menurut Leo Tolstoy dari Rusia, keindahan itu sesuatu yang mendatangkan rasa menyenangkan bagi indera penglihatan maupun tangkapan mata. Yang kedua, keindahan menurut Alexander Baumgarten dari Jerman. Yang ketiga, menurut Shaftesbury dari Jerman. Dan yang keempat, keindahan menurut Hamsterhuis dari Belanda. Menurut Alexander Baumgarten, keindahan dipandang keseluruhan susunan dari bagian yang teratur dan saling berkaitan yang menimbulkan rasa menyenangkan bagi yang menikmatinya, mengapresiasinya, dan yang melihatnya. Menurut Shaftesbury, keindahan adalah segala hal yang memiliki
proporsi harmonis secara nyata. Menurut Hamster Hayes, keindahan adalah segala hal yang paling banyak mendatangkan rasa senang yang dapat dirasakan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, batasan keindahan. Ada keindahan objektif, yaitu keindahan yang mengarah pada suatu objek tertentu. Maksudnya di sini itu keindahan yang memang ada pada objek yang dapat dilihat, diraba, dirasakan, dan benar-benar nyata keberadaannya yang diharuskan menerima sebagai mestinya. Misalnya, keindahan itu ada pada benda atau suatu karya yang berwujud, yang kamu dapat melihatnya, dapat merasakannya, dapat memegangnya, yaitu keindahan objektif. Selanjutnya, batasan keindahan yang kedua, yaitu keindahan subjektif, di mana keindahan yang mengarah pada sisi yang menghayati keindahan tersebut. Maksudnya di sini, keindahan yang biasanya ditinjau dari segi subjek yang tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, namun kamu dapat merasakan dengan cara menghayatinya dalam hati, dalam perasaannya. Contohnya, keindahan subjektif itu sikap, perilaku, tata krama yang ditimbulkan oleh seseorang atau individu manusia. Selanjutnya ke nilai keindahan. Nilai keindahan ada nilai ekstrinsik, yaitu sifat baik dari suatu benda sebagai alat atau sarana pendukung untuk hal lain, atau sebagai alat pembantu agar benda tersebut terlihat indah. Jadi faktor keindahan yang dari luar, bukan dari dalam bendanya itu sendiri. Yang kedua, nilai intrinsik, yaitu nilai yang dimiliki suatu benda dalam dirinya sendiri atau nilai yang melekat pada suatu benda atau makhluk. Jadi memang sudah ada pada benda tersebut, memang indah. Selanjutnya ke sifat keindahan. Sifat keindahan yang pertama, keindahan itu kebenaran. Maksudnya di sini bukan hasil tiruan, tetapi hasil real dari pemikiran atau idenya sendiri dari sang pencipta keindahan tersebut. Misalkan kalau lukisan ya dari seniman pelukis itu memang hasil idenya dia, bukan dia nyontoh karya lukisan orang lain. Misalkan kayak lukisan Mona Lisa. Jadi karya yang menurut sifat keindahan yang indah itu ya karya hasil asli dari Leonardo da Vinci. Kalau sudah tiruan-tiruannya menurut sifat keindahan itu, lukisannya bukan indah karena udah tiruan, bukan hasil dari idenya mereka. Yang kedua, keindahan itu abadi. Maksudnya di sini keindahan itu tidak pernah dilupakan, akan terus ada dan tidak akan hilang oleh waktu. Jadi keindahan itu sangat abadi. Yang ketiga, keindahan mempunyai daya tarik. Maksudnya keindahan itu memikat perhatian orang lain, menyenangkan, tidak membosankan, dan membuat orang ingin selalu melihatnya. Yang keempat, keindahan itu universal. Maksudnya tidak terikat dengan selera perseorangan, waktu, dan tempat. Jadi dapat diterima semua orang, biasanya kayak gitu.
Terus yang kelima, keindahan itu wajar. Jadi keindahan itu tidak berlebihan dan tidak pula kurang apa adanya. Pokoknya apa adanya lah, gak ditambah-tambahin, gak dikurang-kurangin. Yang keenam, keindahan itu kenikmatan, kesenangan yang memberikan kepuasan bagi yang menikmati keindahan tersebut. Yang kelima, keindahan itu kebiasaan. Maksudnya, kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dari yang tidak biasa dan tidak indah, namun karena kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi biasa dan indah. Selanjutnya ke prinsip-prinsip keindahan. Ada keselarasan, kehalusan. Keselarasan yaitu kemampuan menata sesuatu yang dapat dinikmati orang lain karena indahnya atau keindahannya. Kehalusan yaitu kemampuan menciptakan sikap, perilaku, perbuatan, tutur kata, ataupun cara berbusana yang menyenangkan, menarik perhatian, dan menggembirakan orang lain. Biasanya kalau berhubungan dengan busana ya dilihat dari model, dari warna yang senada, jadi tidak jomplang. Terus ada prinsip keindahan selanjutnya yaitu kesatuan, yaitu karya seni tidak memuat unsur-unsur yang tidak perlu dan hubungan keterkaitan tiap unsur-unsur seni mengarah pada pusat perhatian. Selanjutnya prinsip yang keempat ada keseimbangan, yaitu prinsip yang menyelaraskan unsur-unsur yang saling berlawanan atau bertentangan. Selanjutnya yang terakhir ada penekanan, memiliki satu ide utama yang menjadi titik pemusatan dari nilai keseluruhan karya itu. Selanjutnya ada tema. Setiap seniman menciptakan suatu tema tertentu dari karyanya yang akan dikembangkan dan disempurnakan terus-menerus pada penciptaan karya-karya seni selanjutnya. Jadi seorang seniman itu harus kreatif, jadi mempunyai kreativitas selanjutnya dalam berkarya seni. Selanjutnya yang terakhir ada proporsi, yaitu kesan perbandingan yang ideal antara unsur-unsur objek satu dan yang lainnya dengan menggunakan pertimbangan matang dalam satu kesatuan unsur karya seni. Selanjutnya, hubungan manusia dan keindahan. Keindahan memiliki daya tarik yang sangat kuat terhadap diri manusia. Karena keindahan merupakan kebutuhan kodrat manusia, sehingga manusia berusaha untuk menciptakan karya untuk memenuhi kebutuhan keindahan. Karya cipta yang dihasilkan biasanya dari pengalaman hidup manusia itu sendiri. Keindahan memiliki daya tarik yang sangat kuat terhadap diri manusia karena mengakibatkan berubahnya situasi dan kondisi manusia, sehingga akan memunculkan dampak keindahan yang sangat dirasakan oleh manusia itu sendiri. Dampak keindahan itu sendiri diantaranya yang pertama, mengubah suasana yang tidak nyaman menjadi nyaman. Yang kedua, dapat menghilangkan galau. Yang ketiga, bahkan dengan seringnya kita melihat keindahan,
maka kesehatan jiwa akan menjadi bagus. Selanjutnya, manfaat mempelajari keindahan. Yang pertama, memahami tentang rasa indah. Yang kedua, meningkatkan keahlian dan kemampuan menilai karya seni. Yang ketiga, memperluas wawasan mengenai unsur objektif yang membangkitkan rasa indah. Yang keempat, memperkokoh masyarakat dalam keyakinan akan kesusilaan, moralitas, perikemanusiaan, dan ketuhanan. Yang kelima, menumbuhkan rasa cinta kepada dunia kesenian dan kebudayaan bangsa. Yang keenam, memberi wawasan yang luas dan bekal bagi kehidupan spiritual dan psikologi. Yang ketujuh, meningkatkan dan memupuk kehalusan rasa. Yang kedelapan, memahami mengenai kaitan antara wujud berkesenian dengan tata kehidupan dan tata kebudayaan. Nah, tadi udah saya jelaskan tentang keindahan. Selanjutnya nanti kalian mengerjakan tugas. Tugasnya yaitu berikan satu contoh sebuah keindahan menurut kalian. Jadi menurut kalian itu keindahan itu seperti apa yang ada di kehidupan sehari-hari kalian, yang sering kalian temui atau sering kalian lakukan. Nah, nanti kalian memberikan penjelasannya mengapa yang kamu sebutkan itu memiliki keindahan atau disebut dengan indah menurut kamu. Kan harus ada penjelasannya. Nah, silahkan dikerjakan pada Google Classroom. Oke? Selamat mengerjakan.